Halo, dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita akan coba bongkar sesuatu yang menurut saya fundamental banget nih. Gimana sih sebenarnya pikiran kita itu membangun konsep buat memahami dunia di sekitar kita, terutama ya dalam interaksi kita sehari-hari. Nah, kita akan fokus ke kerangka kerja mental yang ada di bab 10 materi sumber Anda. Istilahnya ada skema, mental model, sama prototype. Ini kayak kita ngintip arsitektur kognitif di balik layar gitu deh, pas kita menilai situasi atau mungkin pas kita dapat firasat soal seseorang. Siap ya kita bongkar bareng-bareng cara kerja pikiran kita ini? Iya betul, memahami proses ini tuh krusial banget. Ini bukan sekedar teori psikologi loh ya, tapi ini beneran alat praktis buat kita menavigasi hidup yang kompleks ini. Kan tiap hari kita dapat informasi banyak banget, ketemu orang baru, hadapi situasi yang nggak terduga juga. Nah, kemampuan kita buat nyaring, interpretasi, terus bereaksi secara efektif itu sangat bergantung sama kerangka kerja mental ini. Kalau kita paham, ini bisa bantu Anda mempertajam intuisi. Bisa juga buat bikin penilaian yang lebih oke, dan interaksi jadi lebih cerdas. Gimana Anda baca situasi? Atau merasakan karakter orang? Nah, jawabannya ada di sini nih. Oke. Mari kita mulai deh pakai semacam latihan dari sumber Anda. Ini dirancang buat nunjukin gimana kerangka ini bekerja. Saya akan bacain sebuah deskripsi nih. Tugas Anda, para pendengar, cukup dengerin aja, terus coba ingat detail sebanyak mungkin. Penting nih, saya nggak akan kasih tahu ini deskripsi tentang apa. Siap ya? Ini dia deskripsinya. Koran lebih baik dari majalah. Tepi pantai tempat yang lebih baik dari jalanan. Awalnya lebih baik lari daripada jalan. Anda mungkin harus mencoba beberapa kali. Butuh keahlian, tapi mudah dipelajari. Anak kecil pun bisa menikmatinya. Sekali berhasil, komplikasi minimal. Burung jarang mendekat, namun hujan meresap sangat cepat. Terlalu banyak orang melakukan hal yang sama juga bisa menimbulkan masalah. Seseorang butuh ruang luas. Jika tidak ada komplikasi, bisa sangat damai. Batu bisa jadi jangkar, tapi jika terlepas darinya, Anda tidak akan dapat kesempatan kedua. Udah, nah, coba jujur deh sama diri sendiri. Berapa banyak detail spesifik yang beneran nyangkut di kepala Anda? Mungkin rasanya agak acak gitu ya, susah dipegang. Kemungkinan besar sih detail-detail tadi kayak melayang aja gitu ya. Susah dipegang. Betul. Kalimatnya benar, tata bahasanya juga benar. Tapi tanpa konteks, otak kita itu kesulitan buat ngaitin jadi sesuatu yang bermakna. Informasinya tuh kayak potongan puzzle aja, berserakan, nggak ada gambar acuannya. Nah, sekarang gimana kalau saya kasih tahu konteksnya? Deskripsi tadi itu tentang menerbangkan layang-layang. Coba deh pikirin lagi deskripsinya sekarang. Koran lebih baik dari majalah. Oh, buat bikin layangannya ya? Nah, iya. Terus tepi pantai tempat yang lebih baik dari jalanan. Awalnya lari daripada jalan. Batu bisa jadi jangkar. Tiba-tiba semua jadi masuk akal kan? Iya. Jauh lebih gampang diingat sekarang, bener banget. Semua detail itu langsung nemu tempatnya gitu. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita pas konteks itu dikasih? Nah, yang terjadi itu namanya aktivasi skema. Skema, seperti yang dijelasin di sumber Anda, itu struktur kognitif yang luas. Semacam cetak biru atau kerangkan mental umum lah. Isinya tentang konsep umum, objek, orang, atau situasi. Skema menerbangkan layang-layang itu isinya pengetahuan umum kita soal aktivitas itu. Butuh angin, ada benang, perlu ruang terbuka, cara kerjanya gimana. Pas skema ini aktif, informasi baru yang relevan, ya deskripsi tadi itu, langsung terorganisir. Jadi lebih gampang diproses, lebih gampang diingat. Contoh lain yang dikasih sumber itu skema restoran. Dengar kata itu aja udah aktif kan kerangka di kepala kita? Oh iya, kebayang tempat makan, menu, pelayan. Betul, dapur, proses pesen, bayar, dan seterusnya. Oke, jadi skema ini kayak folder gede gitu ya, di kepala kita buat kategori-kategori umum. Tapi ini artinya kalau skema kita salah, atau mungkin nggak lengkap, pemahaman kita juga bisa keliru dong ya. Misalnya nih, kalau skema saya tentang politisi, isinya cuma hal negatif aja, wah saya mungkin bakal langsung curiga terus sama siap politisi baru yang saya ketemu, tanpa lihat orangnya dulu secara objektif. Nah, itu poin yang penting banget. Skema itu memang efisien, tapi di sisi lain bisa jadi sumber bias juga. Skema kita kan terbentuk dari pengalaman, budaya, info yang kita serap.
Dan itu nggak selalu akurat atau lengkap kan? Skema yang kaku atau stereotypical itu bisa menghambat pemahaman kita. Terutama soal situasi baru atau orang yang nggak sesuai sama cetakan di kepala kita. Jadi, ngenalin skema kita sendiri itu langkah pertama buat evaluasi. Ini ngebantu atau malah ngebatasin kita sih? Oke, itu skema ya, kerangka umumnya. Nah, terus sumber Anda bedain lagi nih sama mental model. Katanya ini lebih personal. Gimana persisnya bedanya itu? Gini, kalau skema itu ibarat peta umum sebuah wilayah, nah mental model itu kayak rute spesifik yang biasa Anda lewatin di wilayah itu. Lengkap tuh, sama detail jalan yang mungkin berlubang, lampu merah yang lama, atau warung kopi favorit Anda di tikungan. Sumber Anda definisikan ini sebagai representasi internal yang lebih spesifik, lebih dinamis, tentang cara kerja sesuatu. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi interaksi langsung Anda. Mental model ini isinya pemahaman Anda soal hubungan sebab akibat, proses, perilaku, dalam konteks tertentu. Suka banget analogi rute pribadi itu. Contoh restoran tadi ngebantu juga. Skema restoran kan umum ya. Tapi mental model saya soal restoran Italia langganan saya, wah itu detail banget. Saya tahu persis meja mana yang paling tenang, saya tahu pelayan A itu suka lupa bawa air es, saya tahu pasta carbonara paling enak kalau chef B yang masak. Terus pintu kamar mandinya agak seret. Itu kan detail banget dari pengalaman saya di satu restoran itu aja. Tepat sekali. Atau contoh lain dari sumber soal tata letak rumah Anda. Anda kan nggak cuma punya skema rumah, ada kamar tidur, dapur, kamar mandi gitu. Anda punya mental model yang rinci banget. Tahu di mana saklar lampu yang agak rewel, keran mana yang mesti diputar pelan-pelan, sudut mana di ruang tamu yang cahayanya paling bagus pas sore, gimana suara pintu depan kalau ditutup. Nah, ini pemahaman operasional yang Anda bangun dari interaksi berulang kali sama lingkungan spesifik Anda itu. Mental model ini yang nuntun tindakan Anda sehari-hari di rumah. Oke, jadi mental model ini kayak detail banget ya. Tapi karena dasarnya pengalaman pribadi, berarti ini bisa terbatas juga dong. Misalnya nih, kalau saya cuma pernah kerja di satu jenis perusahaan aja, dengan gaya manajemen tertentu, mental model saya soal cara kerja kantor mungkin jadi sempit banget ya, dan belum tentu berlaku di tempat lain. Nah, itu resiko yang perlu disadari. Detail mental model itu bisa jadi kekuatan, tapi bisa juga jadi kelemahan kalau pengalaman kita terbatas. Kita bisa salah nganggap model spesifik kita itu satu-satunya cara kerja yang benar atau efektif. Makanya penting buat terus terpapar pengalaman baru yang beragam, biar bisa memperkaya dan nguji mental model kita. Jadi lebih fleksibel, lebih akurat buat prediksi atau navigasi situasi yang beda. Masuk akal, masuk akal. Skema kasih kerangka, mental model ngisi detail dari pengalaman. Terus ada konsep ketiga nih dari sumber Anda, prototype. Apa nih perannya dalam arsitektur kognitif kita? Kalau prototype itu representasi, contoh terbaik atau paling ideal dari sebuah kategori di pikiran kita. Gini deh, kalau skema itu definisi kamus, mental model itu pengalaman pribadi Anda, nah prototype itu kayak standar emasnya. Tolok ukur yang Anda pakai buat nilai anggota baru dari kategori itu. Sumber Anda contohin dengan minta Anda bayangin desain restoran ideal versi Anda sendiri. Tata letaknya gimana, suasananya, jenis makanannya. Nah, gambaran itu prototipe Anda buat restoran. Atau contoh lain yang menarik dari sumber, kualitas manajer ideal. Prototipe saya mungkin orangnya visioner, suportif, ngasih feedback konstruktif, terus adil. Nah, pas saya ketemu manajer baru, secara nggak sadar nih, saya bakal bandingin dia sama prototipe ideal saya ini. Makin dekat dia sama prototipe saya, ya makin positif penilaian awal saya. Kayak gitu ya? Persis. Dan prototipe ini ya sama kayak mental model, sifatnya sangat personal. Dipengaruhi banyak faktor, nilai-nilai Anda, pengalaman positif atau negatif di masa lalu, bahkan pengaruh budaya atau media. Prototipe manajer ideal buat orang yang menghargai otonomi mungkin beda banget sama prototipe orang lain yang lebih suka arahan jelas. Nggak ada satu prototipe yang benar, tapi kita semua punya dan kita pakai. Seringnya tanpa sadar buat melakukan penilaian cepat. Oke, jadi ketiga konsep ini skema, mental model, prototipe, kerja bareng ya. Bisa kita rangkum lagi nggak bedanya pakai contoh manajer dari sumber tadi, biar makin jelas? Tentu bisa. Skema manajer itu kerangka paling dasar. Orang yang punya otoritas, ngawasin bawahan, bikin keputusan, pemahaman umum aja. Terus,
Mental model manajer Anda itu gabungan dari semua pengalaman spesifik Anda sama manajer-manajer yang pernah Anda temui. Misalnya, si bos A yang suka mikromanajemen, si bos B yang inspiratif tapi pelupa, si bos C yang jago teknis tapi komunikasinya kurang. Ini model kerja personal Anda, isinya detail konkret. Nah, prototipe manajer Anda itu gambaran sosok manajer ideal menurut Anda, yang mungkin gabungin sifat terbaik dari bos B, ditambah kualitas lain yang Anda anggap penting, misalnya integritas tinggi, empati. Prototipe ini jadi standar Anda pas nilai manajer lain, atau bahkan pas Anda bayangin diri Anda jadi manajer. Ketiganya ini saling terkait dan mempengaruhi cara kita paham dan interaksi sama konsep manajer di dunia nyata. Oke. Pemahaman konsepnya mulai kebentuk nih. Sekarang kita lihat yuk gimana ini bekerja di situasi nyata. Sumber Anda kan kasih studi kasus menarik ya soal Oscar, mahasiswa yang kerja paruh waktu di startup teknologi. Dia punya firasat kuat gitu, kayak perasaan campur aduk soal CEO startup itu, si Amir. Pikiran awalnya kan tadi disebut orang ini kalau nggak jadi super kaya ya bakal bangkrut total. Ada sesuatu di Amir yang bikin dia nggak nyaman, yang dorong dia buat mikir lebih dalam. Nah, gimana kita bisa bedah firasat Oscar ini pakai kerangka skema, mental model, dan prototipe tadi? Mari kita coba bedah ya. Pertama, skema Oscar soal CEO startup teknologi. Mungkin udah kebentuk dari gambaran umum di media atau cerita sukses. Sosok karismatik, ambisius, berani ambil resiko besar, punya daya pikat gitu. Ini kerangka awal yang dia bawa pas ketemu Amir. Oke, terus mental modelnya gimana? Nah, mental model Oscar mulai keisi sama contoh-contoh spesifik yang dia tahu, seperti yang disebut sumber. Elon Musk yang terkenal sama taruhan besarnya yang hampir bikin perusahaannya bangkrut berkali-kali sebelum sukses besar. Atau Jeff Bezos dan Oprah Winfrey yang bangun kerajaan bisnis dari awal sederhana. Ini nunjukin kombinasi visi dan ketekunan. Model-model ini ngasih dia contoh nyata soal spektrum sukses dan resiko di dunia startup. Dan dia lihat beberapa sifat ini di Amir, ambisi, karisma yang cocok sama model-model ini. Tapi tetap ada yang ganjel kan ya? Firasatnya bilang ada yang nggak pas. Nah, disinilah prototipe masuk gitu. Kayaknya Oscar belum punya gambaran jelas soal seperti apa sih CEO yang seharusnya atau yang ideal menurut nilai-nilainya dia sendiri. Prototipe yang jelas sebagai tolok ukur internalnya. Nah, disinilah sumber Anda ngenalin strategi praktis yang dipakai Oscar. Namanya Aturan 3 atau Rule of Three. Intinya gini, buat dapat pemahaman yang lebih kaya dan bangun prototipe yang lebih bermakna soal seseorang atau sesuatu, amati aja dalam 3 konteks atau situasi yang beda. Oscar mutusin buat lakuin ini ke Amir. Dia nggak cuma amati Amir pas presentasi formal depan investor atau pas rapat tim yang penuh tekanan. Tapi dia juga amati Amir pas makan siang santai gitu ya. Gimana Amir interaksi sama staf junior, atau gimana perilakunya di acara networking yang lebih informal. 3 sudut pandang beda buat dapat gambaran yang lebih utuh. Nah, apa hasilnya dari penerapan aturan 3 ini buat Oscar? Hasilnya signifikan. Dengan ngumpulin lebih banyak data dari konteks yang beragam, Oscar mulai nyempurnain prototipe CEO ideal versi dia. Menariknya nih, seperti dijelasin sumber Anda, prototipe yang muncul di benak Oscar itu bukan sekedar cerminan dari skema awal, karismatik, ambisius, atau mental modelnya, kayak Musk atau Bezos. Prototipe idealnya ternyata lebih condong ke sosok kayak Yvon Chouinard, pendiri Patagonia. Seorang pemimpin yang dikenal karena penekanannya pada nilai-nilai etika yang kuat, keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan apa yang sumber sebut benevolence, kebajikan atau niat baik. Bukan cuma audacity, keberanian atau kenekatan aja. Wah, jadi prototipe idealnya geser ya. Dari sekedar sukses finansial, jadi sukses yang beretika dan berdampak positif. Dan sumber juga nyebut kalau Oscar punya prototipe negatif sebagai pembanding. Bener. Pikiran kita kan sering kerja pakai kontras gitu ya. Selain prototipe ideal Chouinard, Oscar juga punya gambaran soal prototipe negatif. Pemimpin bisnis yang mungkin sukses finansial, tapi integritasnya dipertanyakan. Kayak Kenneth Lay dari Enron, atau Adam Neumann dari WeWork, yang ceritanya penuh kontroversi etika dan manajemen. Dengan adanya 2 kutub ini, prototipe ideal dan prototipe negatif, Oscar jadi punya semacam kompas moral internal yang lebih jelas buat evaluasi si Amir. Dan kesimpulannya setelah dibandingin itu, Kesimpulannya jadi cukup jelas buat Oscar,
Perilaku Amir yang dia amati secara konsisten di berbagai situasi, mungkin cara Amir ngomongin pesaing, cara dia perlakuin karyawan, atau prioritas dia pas ambil keputusan, ternyata jauh lebih dekat ke prototipe negatifnya daripada prototipe idealnya yang fokus ke nilai. Ada disonansi yang kuat antara Amir yang sebenarnya sama gambaran pemimpin yang Oscar hargai. Firasat awal Oscar sekarang didukung sama analisis yang lebih terstruktur pakai kerangka kognitif ini. Sehingga dia akhirnya ambil keputusan. Ya, terbukti tepat. Beberapa waktu kemudian, keungkap kalau Amir memang terlibat praktik bisnis curang dan kena masalah hukum. Kisah Oscar ini jadi ilustrasi kuat ya. Gimana kalau kita secara sadar pakai skema, mental model dan terutama prototipe kita, itu bisa bantu kita baca situasi dan orang lain lebih akurat, plus bikin keputusan yang selaras sama nilai-nilai kita. Ini benar-benar bikin konsep tadi jadi hidup dan relevan banget ya. Bukan cuma soal gimana kita proses informasi, tapi gimana kita pakai proses itu buat bikin pilihan penting dalam hidup dan interaksi kita. Jadi pesan buat pendengar kita, buat Anda semua, apa nih yang bisa kita tarik dari semua ini? Pesan utamanya sih, Anda bisa secara aktif mempertajam lensa kognitif Anda. Caranya, jadi lebih sadar sama skema yang Anda pakai dan potensi biasnya, terus sengaja bangun mental model yang lebih kaya dan fleksibel lewat pengalaman beragam. Dan yang paling penting, perjelas prototipe ideal Anda. Apa sih yang benar-benar Anda hargai dari seorang pemimpin, teman, mitra, atau bahkan situasi kerja? Dengan begitu, Anda memberdayakan diri sendiri. Anda bisa navigasi interaksi sosial lebih baik, bentuk ekspektasi yang lebih realistis, kurangi kemungkinan salah nilai, dan ujung-ujungnya Anda bakal merasa lebih percaya diri sama intuisi atau firasat Anda. Karena Anda tahu itu dasarnya refleksi yang lebih dalam. Suka banget istilah mempertajam lensa kognitif. Dan mungkin aturan 3 tadi bisa jadi alat praktis ya yang bisa Anda coba terapkan. Nggak harus buat nilai CEO startup kok. Mungkin pas Anda mulai kerja di tempat baru, amati dinamika tim, pas rapat formal, pas makan siang, terus pas ada deadline mepet. Atau pas evaluasi peluang baru, lihat dari sudut potensi untung, potensi resiko, sama keselarasan sama nilai Anda. Ngamati dari berbagai sudut itu ngasih pemahaman yang jauh lebih bernuansa daripada sekedar kesan pertama. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan. Dalam situasi apa belakangan ini Anda ngandelin firasat? Coba deh bedah pakai skema, mental model, dan prototipe yang mungkin kerja di baliknya. Iya, kesadaran itu langkah pertamanya. Sekedar ngenalin kalau konstruksi ini ada dan aktif di pikiran Anda, itu udah kemajuan besar. Dari situ, baru Anda bisa mulai evaluasi dan menyempurnakannya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya ya, intisari dari pembahasan kita hari ini apa dong? Pikiran kita itu bukan perekam pasif dunia. Kita ini arsitek aktif yang terus-menerus bangun pemahaman kita pakai alat-alat kayak skema, mental model, dan prototipe. Ngerti cara kerja alat-alat ini, seperti yang dibahas di bab 10 sumber Anda, itu bukan cuma pengetahuan akademis aja, tapi kunci praktis buat mempertajam intuisi, ningkatin kualitas interaksi, dan bikin keputusan yang lebih bijaksana. Dan sebagai penutup nih, mari kita lempar satu pemikiran lagi buat Anda bawa pulang. Ya mungkin sedikit melampaui apa yang dibahas eksplisit, tapi dibangun di atasnya. Kita kan udah bahas pentingnya ngenalin prototipe Anda buat penilaian ya. Tapi gimana kalau kita melangkah lebih jauh lagi? Ini memunculkan pertanyaan penting. Seberapa aktif sih Anda dalam mengolah prototipe Anda? Daripada cuma nerima itu sebagai sesuatu yang udah ada gitu aja, gimana kalau Anda secara sengaja memperbarui, memperkaya, atau bahkan secara sadar menantang prototipe ideal Anda berdasarkan pengalaman baru, pembelajaran, atau mungkin pergeseran nilai-nilai pribadi Anda seiring waktu. Bisa jadi proses kurasi aktif ini justru jadi kunci buat penilaian yang nggak cuma lebih baik, tapi juga lebih adaptif dan berkembang ke depannya. Wah, pertanyaan yang bagus banget itu untuk terus dipikirkan ya. Gimana kita nggak cuma pakai, tapi juga secara sadar membentuk ulang alat-alat kognitif kita. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam eksplorasi kita tentang cara kerja pikiran dalam membangun konsep dan interaksi hari ini. Semoga ini memberi Anda wawasan baru yang bermanfaat.